semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya bersama dengan teman-teman yang kesemuanya memakai kerudung hijau. Saya juga gitu ya. Dan saya bersama dengan teman-teman dari Urwatul Wuthqa ya. Urwatul Wuthqa ini salah satu pondok pesantren yang ada di mana, Rek? Bulurejo ya? Di Bulurejo, desa ya? Ya. Desa Bulurejo, Kecamatan Diwo, Kabupaten Jombang. Nah, ini ketiganya santri. Santri, kalau perempuan nggak boleh disebut santriwati ya? Oke. Oh, santri aja lah, laki-laki perempuan santri aja gitu ya. Oke, saya kenalin dulu. Ini yang paling ujung ada Nur Wahyuni. Ya. Hai Nur. Ya. Dari mana Nur? Saya dari Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian selanjutnya ada ini Mariani ya? Oh ini Mariani dari NTB, jauh-jauh loh. Dari NTB ya. Hai Mariani. Hai. Panggilannya Mariani. Ani. Oh Ani, kayak lagunya Roma. Ani. Enggak ya? Enggak. Mariani. Satunya lagi dari Bengkulu ada Elsa Eka Puspitasari. Hai Elsa. Kelihatan di frame nggak? Kelihatan di frame. Kelihatannya. Soalnya manis banget. Oke. Hari ini saya mau ngobrol sama teman-teman ini yang semuanya berasal dari luar Jawa ya. Terus ceritanya gimana? Nyantrinya jauh banget ke Jawa loh. Apalagi ke desa Bulurejo dekat rumah saya. Dari mana ini? Dari Ayu. Dari Nur. Ayu ya panggilannya? Iya. Oke, dari Ayu dulu. Dulu dari NTT jauh banget, kemudian sampai di Bulurejo itu gimana? Ya, awalnya itu ya Allah yang menjadikan ya semuanya. Oh. Sudah diduga tadi, ada yang ngomong jawabannya pasti Allah yang menunjukkan jalan. Ya, itu jawaban ala-ala santri. Oke, terus? Ya, sebenarnya itu awal kesini itu diajak. Yang di UW itu banyak. Sebenarnya santri UW itu aslinya itu yang Jawa itu hanya sedikit, cuman sedikit saja. Kebanyakan itu dari luar Jawa, termasuk dari NTT ya. Mungkin kalau dihitung di pondok pesantren Al-Urwatul Wuthqa itu yang paling banyak itu manusia-manusia dari luar Jawa, NTT, dari NTT khususnya. Wow, ya, selain manusia ada ya? Ada peliharaan bebek kami. Oh, jadi mayoritas NTT banyak di situ ya? Iya. Oh, gitu. Paling banyak NTT di sana. Oh, paling banyak NTT. Itu kenapa kok bisa begitu? Ini karena jaringan alumni atau barangkali ada yang cabang mungkin di sana atau gimana? Kok NTT yang banyak? Ya. Yang pertama itu juga karena jaringan alumni. Terus yang kedua itu faktornya itu ustadz dari Urwatul Wuthqa itu juga pernah isi pengajian di NTT. Terus orang-orang sana itu banyak yang tertarik sehingga termasuk saya juga itu disuruh untuk mondok ke UW. Kayaknya di UW itu bagus. Yang pertama itu tidak memberatkan tentang biaya. Terus kalau misalnya makan ya makannya 3 kali sehari tetap. Tidak dipersulit misalnya makan hanya 1 hari sekali, tidak. Makanya itu ya 3 kali sehari ya. Pokoknya 2 poin itu penting ya. Tidak memberatkan biaya sama makan harus 3 kali sehari. Santri itu kalau urusan makan nggak boleh terlambat loh ya. Harus iya gitu. Ya. Lalu terus? Ya seperti itu. Oh itu ya, jadi 2 hal itu. Jadi karena tadi UW itu tidak memberatkan, yang kedua jaminan akomodasi dan sebagainya. Maksudnya tempat tinggal, makan itu dijamin gitu ya. Kalau selain UW, apa Ayu pernah tahu pondok yang ada di Jawa itu apa? Waktu itu ya, waktu sebelum datang ke UW. Ya, yang sebelum saya ke UW, yang saya tahu itu pondokan Tebu Ireng. Tahu Tebu Ireng? Ya. Terus Urwatul Wuthqa itu ya? Iya. Oh gitu. Urwatul Wuthqa itu setelah di sini gitu. Maksudnya lebih tahunya itu setelah di sini. Yang dulu itu tahunya Tebu Ireng gitu ya? Iya. Gitu. Oke. Jadi ini harus berterima kasih sama Pak Ustadz ini yang bawa teman-teman ke Urwatul Wuthqa. Oke, Ani. Ani dari NTB. Iya, dari NTB. NTB. Dulu gimana ceritanya? Sama kah seperti Ayu? Sama. Ada alumni di sana
ngejelasin ada pondok sambil kuliah di sana. Kan biasanya kan kalau mau kuliah ya kalau nggak ngekos ya di rumah keluarga. Tapi di sini tuh dipondokin gitu. Jadinya dijelasin ya di sana juga nggak tergantung biaya gitu. Nggak harus, kan kalau kuliah di luar sana ya biayanya mahal gitu. Terus harus banyak persyaratan gitu. Kalau di sini tuh nggak pondoknya sederhana, yang penting kita itu niat untuk menuntut ilmu gitu. Bagi orang-orang yang mau mondok, apalagi untuk mempelajari Al-Quran. Oh gitu. Jadi ini hafid semuanya ya? Betul. Oh betul. Tapi Insya Allah, insya Allah. Oh gitu, iya. Terpancar dari wajah-wajah kalian. Amin ya. Ini mohon maaf ya, Ayu sama Ani, kalau dari sisi ekonomi itu apa memang tidak memungkinkan kalau misalnya kuliah gitu? Sebenarnya nggak juga ya? Ya nggak juga sih, karena memang tadi ya Allah yang mentakdirkan ke sini. Sebenarnya kalau tidak dipromosikan UW itu tidak kuliah di UW juga, tidak mondok di UW juga, diajak ke Sulawesi karena di sana itu ada kakak yang kuliah di sana. Jadi kan anak cewek ya mungkin bisa dijaga gitu. Tapi karena Allah yang mentakdirkan sehingga kami semua ini bisa ada di UW. Oh. Bisa ketemu. Kemana? Bisa ketemu jadi. Oh ketemu. Oh bisa ketemu. Saya dengarnya tadi bisa ketemu. Oke, Else yang paling manis dari Bengkulu. Bengkulu Barat ya. Selatan. Oh Bengkulu Selatan. Oke, sini ke Bengkulu itu butuh waktu berapa lama ya sampai? Kalau saya biasanya tuh dari Bengkulu ya, biasanya kalau anak Bengkulu kan di sini nggak banyak ya. Cuman kemarin itu 10 orang. Itu pun yang semester angkatan saya itu saya sendiri, alhamdulillah ya. Terus ya kalau untuk butuh waktu ya. Biasanya kalau pulang itu 3 hari 3 malam kalau naik mobil. 3 hari 3 malam kalau naik mobil ya? Ya, itu dari sini ke Jakarta naik kapal, dari kapal ke Bengkulu itu butuh 1 hari 1 malam lagi. Gitu. Berarti total 4 hari 4 malam? Enggak, 3 hari 3 malam. Oh 3 hari sampai. Oh sampai ya. Oh gitu. Kemarin kesininya juga naik darat ya, naik mobil itu? Oke. Oh gitu. Rombongan berapa orang? Rombongan pertama saya kesini itu rombongan sekitar 8 orang kalau nggak salah, insya Allah sekitar itu. Ceweknya kan saya diantar sih, awalnya diantar ke sini, disuruh juga bude, itu lewat bude. Awalnya nggak ada minat sama sekali untuk nyantri, kan saya awalnya itu dari SMK ya, umum, jadi nggak tahu sama sekali yang namanya seperti apa santri, seperti apa sih itu. Tapi alhamdulillah Allah membalikkan tiba-tiba ke agama, jadi dia pernah dipondokan seperti itu. Dulu yang paling punya andil paling besar sehingga kamu punya keinginan untuk nyantri dari yang sebelumnya umum gitu ya, kemudian jadi santri, itu siapa itu? Itu alhamdulillah dukungan dari keluarga saya sendiri itu. Gitu. Dari bapak saya, dari keluarga bude saya, semuanya dari keluarga ibu saya itu sangat mendukung gitu, mensupport apapun kamu harus lebih gitu, kamu harus pendidikan itu harus seperti itu. Kalau di luar juga kan, dulu saya pernah ditawarin untuk masuk Universitas Pertanian di Bengkulu ya. Tapi ya karena yang pertama ya sama, kalau di luar sana itu belum tentu kita sebagai anak perempuan itu bisa menjaga diri ya dengan lingkungan yang seperti ini, yang serba canggih, yang serba ya banyak lah ya yang ya seperti itu. Nah di situ juga keluarga saya itu sangat menginginkan ya nggak seperti itu, makanya ya udah kamu ke pondok aja, kalau memang kamu pengen kuliah ya udah ke pondok aja seperti itu. Nah alhamdulillah pada saat itu bude saya itu dari alumni sini membawa sebuah stiker atau enggak disalurkan dari Abah Ali yang di sana, pondokan sana itu. Padahal di sana juga ada pondok ya? Oke, ada pondokan juga. Terus dari situ diajak, saya nggak tahu sama sekali, yang penting kamu urus berkasmu, waktunya berangkat kamu berangkat gitu katanya. Saya nggak punya gambaran sama sekali, yang penting saya berangkat. Pas sampai di pondok UE, alhamdulillah ya Allah sangat mengesankan ya. Meskipun awalnya itu sangat kaget. Kenapa kagetnya? Ya kan nggak pernah ya, orang namanya umum, terus tiba-tiba nyemplung ke, masya Allah sekali itu, dari batin, dari semuanya
oh ternyata seperti ini, Allah itu membolak-balikkan semuanya itu dengan cepat seperti itu. Iya, dan saya melihat UE itu ya bukan cuma sekedar semuanya itu loh ditunjukkan bahwa semuanya itu enggak semuanya dengan uang, enggak semuanya itu dengan dunia. Kita loh di UE ya subhanallah sekali dari Hadratus Abah sekali mengajarkan kita bahwasanya dunia itu hanya sementara, itu loh ringan. Ketika kita menuntut akhirat semuanya akan ikut ya, akan didapatkan gitu ya. Di situ juga ditegaskan. Biasanya kalau pondokan itu ya hafalan berapa juz hafalannya seperti itu. Tapi di UE alhamdulillah ketika kamu mempunyai mengerti satu ayat maka amalkanlah satu ayat itu seperti itu. Maka di sana itu sangat ditekankan gimana kita hidup dengan Al-Qur'an, bagaimana kita mengamalkan apa yang kita tahu seperti itu. Masya Allah sekali. Kamu nggak ada ketakutan ya Dek dari luar Jawa? Ini berarti pertama kalinya ke Jawa kan waktu mondok itu ya? Pertama kali ke Jawa itu. Apa nggak ada kekhawatiran, waduh nanti seperti ini kayak gitu? Ada ya. Ada ya? Awalnya ada, tapi keyakinan mungkin yang menguatkan ya. Kalau yang lain gimana? Ada nggak situasi begitu? Baru ke Jawa sekali ini, terus bisa sama orang tua gitu? Iya ada. Soalnya kan sebelum mondok ke sini jauh sekali ya Jawa. Awalnya kan itu cuman dekat-dekat, beda kabupaten, beda kecamatan. Terus pas kuliahnya langsung ke Jawa gitu ya. Takut nanti di sana diapa-apain gitu. Biasanya kan kalau di Jawa ya orang biasa bilang itu hidupnya keras gitu. Jadinya agak takut. Soalnya kalau misalnya di desa ya makan apa aja bisa, tapi kalau di kota ya harus kerja baru bisa makan gitu. Betul. Jadi iya rasa ketakutan itu sangat ada ya. Apalagi rindu jauh dari orang tua itu sangat-sangat ya gimana gitu. Menyakitkan. Rindu itu berat. Ya. Terus gimana? Ya apa yang kemudian akhirnya menguatkan kamu untuk tetap mengambil keputusan nyantri di luar Jawa itu? Di Jawa maksud saya. Ya, itu karena memang juga dukungan dari orang tua. Terus setelah sampai di Pondok UE juga banyak kenalan. Dan ternyata baru saya tahu kalau setelah sampai di sana itu banyak sekali yang dari NTT. Jadi rasa khawatir itu hilang gitu. Soalnya kan kalau misalnya sama-sama dari sama-sama dari NTT itu pasti bisa saling menjaga, saling akur gitu. Jadi ya sedikit demi sedikit rasa khawatir itu hilang gitu. Oke. Nah, kalau awal nyantri biasanya setiap santri itu harus melakukan harus ada penyesuaian diri gitu. Ya, kalian ada nggak situasi-situasi kayak gitu? Ada yang nangis nggak selama sebulan? Nangis terus ya. Nangis terus ya, awal-awal ya. Awal-awal gimana tuh nyantri? Ya 40 hari kalau dari sana itu awal penyantrian itu 40 hari itu kan nggak boleh kemana-mana keluar ngikutin kegiatan pondok di saya selama 40 hari. Oh selama 40 hari tidak boleh kemana-mana dulu ya, harus full kegiatan pondok. Terus biar nggak pengen keluar, misalnya kalau lihat luar pengen pulang gitu, keinget orang tua. Jadinya kalau pas 40 hari itu pembimbingan penuh gitu dari ustazahnya, dimanja kan biasanya kegiatan. Kalau kita itu dikasih free dulu pengenalan sama lingkungan pondok, orangnya kayak gini gitu. Terus jadi maksudnya nggak ada kegiatan gitu? Ada tapi nggak kayak yang biasa. Oh agak lebih longgar gitu ya. Apa aja waktu itu kegiatan yang diberikan di awal-awal nyantri? Awal-awal nyantri itu ya dibilang sangat ketat gimana? Dari kan di situ dibagi PW ya kalau itu tugas tugas waktu. Jadi ya 24 jam itu diatur, benar-benar diatur dari jamnya, dari makannya, dari kegiatan. Mulai dari jam tidur. Mulai dari jam berapa? Dari jam 3. Jam 9 itu harus tidur. 9 tidur, terus jam sebelum subuh itu ada pengajian kayak siraman rohani dari ustazahnya. Terus dilanjutkan dengan subuh sampai dengan jam 6 itu nggak boleh tidur lagi, nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Itu dipakai untuk habis subuh dipakai untuk
istiqosa, terus amalan-amalan wirid-wirid dan sebagainya. Terus sampai jam 6 itu, habis jam 6 iya kan hari gitu dulu Sungkeman sama gunanya. sungkeman. Habis sungkeman itu lanjut lagi ngaji Al-Qur'an, terus Qur'ani 1 itu kayak gitu. Sampai jam berapa itu? Jam 8 kalau nggak salah kan, jam 9. Nah, dari jam itu baru makan, persiapan, terus istirahat sebentar. Zuhurnya juga diajarin cara menulis Al-Qur'an, cara arti Al-Qur'an diajarin lagi sambil istirahat seperti itu. Dengan aktivitas yang sudah tersusun cukup padat ya itu. Kalau meskipun sekarang mungkin lebih padat lagi ya. Di awal-awal itu kayaknya sudah terjadwal sekali dari jamnya, apa yang harus dilakukan gitu. Tapi kamu tetap nangis ya? Nangis. Berapa lama nangis? Kalau saya itu penyesuaian itu ya lama. Lama berapa? Sebulan? 2 bulanan kayaknya. 2 bulan ya? Nggak ada teman dari Iya, satu daerah gitu. Kan kalau yang lainnya punya teman 1 atau 2 orang. Kalau NTT banyak ya, Bengkulu mungkin jarang ya. Cuma sendiri kalau Dia semesteran. sendiri. Satu angkatan itu saya sendiri. Gimana ceritanya dulu waktu penyesuaian itu? Ya bingung ya. Orang nggak pernah kayak gitu, tiba-tiba di sana pojok kayak NTB, ternyata dapat teman-teman NTB, NTT, terus Jawa sebagainya. Itu saya bingung. Saya cuma mikir kayak gini. Oh, ternyata saya berada di tengah-tengah dari Sabang sampai Merauke, saya mikir kayak gitu. Ya kalau bukan di UE, ya kapan lagi kita bisa mengenal banyak teman. Mungkin itu yang menguatkan saya. Ya kadang nangis di kamar mandi, balik lagi ya kayak gitu. Dulu apa sih yang paling bikin sedih gitu? Apa kangen orang tua atau merasa mungkin sendiri atau gimana? Sehingga kamu kok sampai nangis cukup lama, 2 bulan gitu ya? Nggak lama sih kalau nyantri, ada yang nangisnya sampai setahun. Sampai naik tingkat itu baru dia ngerasa, oh aku mondok enak gitu. Ya karena mungkin ya sendiri, nggak pernah jauh dari orang tua. Akhirnya ya itu harus jauh. Harus jauh ya. Karena tuntutan menuntut ilmu. Iya bener. Emang gitu ya. Saya dulu juga jelek-jelek gini nyantri loh. Tapi nggak deket aja, nggak jauh-jauh, sambil sekolah gitu. Kalau di awal sih, kalau saya mungkin nggak seperti yang kalian rasakan ya, karena saya nggak harus keluar dari daerah saya, tetap di sini. Ketemu orang tua pun masih bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali gitu. Kalian 1 tahun sekali. setahun sekali, pasti pulang ya setahun sekali. Ya insya Allah kalau pulang. Kadang ada yang nggak pulang juga. Ada yang nggak pulang. Kalau pulang pas Lebaran ya? Iya, pas libur puasaan itu pulang. Pas libur puasaan pulang pasti ya. Ini nanti rencananya pulang? Enggak, soalnya ini kan ada program KKN dan selesainya itu 27 Ramadan. Kalau saya ya sudah tidak ada kapal yang pulang pergi lagi. Karena 2 hari lagi itu sudah mau hari raya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ini bergantung sama armada atau kapal itu ya, ada tidaknya gitu? Iya. Oh, jadwalnya gimana itu kalau kapalnya? Kalau kapal itu biasanya yang kapal pesiar itu 4 hari untuk sampai ke NTT, dari Jawa ke NTT itu 4 hari. 4 hari. Itu yang kapal penumpang, memang kapal pesiar. Itu setiap pelabuhan itu disinggahi. Pelabuhan Bali, Surabaya, Bima, Waingapu, Ende. Nah, jadinya lama. Tapi ada kapal cepat, kapal 2 hari. Itu singgah pelabuhannya itu cuman di Labuan Bajo. Terus Labuan itu Bajo. Labuan besar ya? Pelabuhan besar? Iya, di sana. Labuan Bajo langsung ke Ende. Jadinya itu cepat, cuman 2 hari kapalnya. Berarti ini udah nggak ada kapal, berarti harus berapa hari sebelumnya untuk? Iya, 1 minggu sebelum Lebaran itu sudah pesan tiket untuk pulang. Oh gitu. Dan kita selesai KKN-nya itu Hamin 2 hari. Hamin 2 hari. Jadi nggak memungkinkan untuk pesan ya. Pulang. Oh gitu. Kalau pesannya lebih dulu nggak bisa ya? Ya. Programnya belum selesai. Ah, iya, nanti daripada ini ya. Daripada ngulang lagi dia sendiri. Mending mending nggak apa-apa lah setahun ini di Jawa dulu, tahun depan mau pulangnya gitu. Lama banget ya, aduh kangen. Apa sih yang paling dikangenkan dari NTT, Dek? Kalau saya ya keluarga, terus
suasana di sana itu beda sama suasana di sini. Waktu saya dari Jawa terus menghirup lagi udara kampung halaman saya itu rasanya beda sekali sama waktu saya berada di Jawa gitu. Apa bedanya? Bukannya sama aja udara gitu. Beda. Suasananya apa Kalau di sini bedanya? tuh banyak perumahan, banyak gedung-gedung tinggi dibangunnya. Jadinya kayak agak sumpek gitu. Tapi kalau di rumah saya itu jarak dari rumah ke rumah itu sekitar berapa meter gitu. Jadinya luas, masih banyak lahan kosong. Jadi udara segarnya itu masih lebih banyak gitu. Lebih enak gitu ya? Iya. Oh betul. Terus lautannya juga beda. Warna lautan Jawa sama lautan NTT itu sangat beda. Bedanya? Iya. Kalau menurut saya ya, di lautan Jawa itu lautannya itu seperti warnanya kayak kehitam-hitaman, kayak dicampur oli-oli gitu. Udah kebanyakan minyak kali ya. Dari minyak apapun polusi. Terus kalau di NTT? Kalau di NTT itu lautannya itu masih biru, masih ada yang warnanya kayak toska-toska gitu. Aduh, kayaknya cantik banget ya. Terus pasirnya juga pasir putih. Pasirnya putih bersih ya. Kalau di Jawa memang agak sulit loh sekarang nyari pantai yang cukup bersih untuk kita singgahi ya. Biasanya kalau kita ke pantai kan pengennya bisa main-main gitu ya. Tapi rata-rata kalau di sekitaran sini sih nggak jauh gitu, kayak di mana ya? Ini agak nggak bersih gitu. Kalau di NTT pasti banyak yang bersih ya. Iya, bersih semua. Kalau taman wisata banyak apa ya? Labuan Bajo tadi ya? Iya, Labuan Bajo. Di sana juga ada Pulau Komodo di sana, di Labuan Bajo. Banyak yang sudah mengunjungi Labuan Bajo. Saya sendiri belum pernah. Jauh dari rumah. Iya, jauh, sekitar 8 jam. Oh, jauh banget itu ya? Iya. Oh, iya. Berarti kalau kamu NTT-nya itu masuk wilayah mana tuh? ND. ND. Terus dari ND ke rumah saya itu sekitar 3 jam. Dari ND ke rumah kamu 3 jam. Oh, gitu. Saya kabupatennya itu Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada. Itu rumah kamu itu masuk wilayah pedesaan atau perkotaannya gitu sih? Pedesaan ya. Oh, makanya tadi rumah pun jaraknya Rumah bisa pun sampai 1 jaraknya. meter gitu ya. Oh, masih banyak lahan kosong gitu. Suasana kayak gitu emang lebih menyenangkan kalau saya sih. Ngomong selera ya. Ada juga orang yang suka dengan kepadatan kota kan ada gitu. Tapi kalau saya sih mending yang enggak gitu. Sukanya juga yang kayak nuansa alamnya itu bisa terasa gitu, kayak digambarkan oleh Ayu tadi ya. Yang lain gimana nih? Ada yang rindu kampung halaman? Ini ngomongnya rindu kampung halaman, mumpung belum waktu tahun ini nggak pulang gitu. Aduh. Kalau masalah rindu ya nggak mungkin nggak ada yang nggak rindu ya sama kampung. Sejelek-jeleknya rumah ya pasti dirinduin karena tempat lahir. Iya. Kalau NTB kayak gimana nih? Kalau NTB ya masih pedesaan juga. Kalau di tempatku itu ya masih ya kayak Ayu, masih pedesaan, jarak rumah ya masih jauh-jauh, jauh dari polusi, jauh dari kebisingan yang setiap malam ya pasti ada mobil yang melintas, kendaraan yang melintas. Kalau di tempatku ya kayak pedesaan ya masih pohonannya masih banyak gitu, masih di dekat gunung gitu. Ya masih banyak sawah, nggak ada bangunan-bangunan tinggi gitu. Yang dirinduin ya pas buka pintu rumah, buka jendela yang dilihat sawah. Kalau di sini yang dilihat itu rumah tetangga. Oh iya, jadi sama ya, situasi seperti itu yang bikin rindu kampung halaman gitu. Nanti Ani juga rencana nggak pulang ya sama? Ya, insya Allah. Insya Allah, iyalah. Kalau misalnya nggak pulang tahun ini berarti itu harus nunggu tahun depan ya? Tahun depannya lagi. Oke, yang nangis 2 bulan gimana? Saya itu Ini berarti kalian sudah berapa tahun sih di UE? masuk 3 ya. Masuk 3 tahun ya, tahun ketiga ya. Oke, kalau Elsa gimana? Kalau saya yang paling menginginkan itu kalau rumah-rumah ya sama aja sih kayak gini, lumayan padat ya. Soalnya kalau saya bukan terlalu desa juga bukan terlalu kota. Maksudnya di jalan lintas kota kayak gitu. Yang saya kangen itu makanan loh ya. Makanan? Ya, soalnya makanan daerah sini sama itu kan beda banget. Kalau Beda Sumatera ya? kan terkenalnya dengan bumbu-bumbunya kayak masakan Padang-Padang kayak gitu kan. Nah, ya itu yang sangat menganginkan gitu. Kalau di sini agak minimalis ya bumbunya ya. Iya. Kalau di sana padat bumbu.
Kalau kalau nyantri itu boleh nggak sih kayak jajan di luar gitu? Kalau apa ya istilahnya kulineri lah, bisa nggak? Bisa ya? Bisa kayak itu bisa, tapi lebih dianjurkan untuk ya namanya santri apa itu tirakat gitu. Tirakat ya. Namanya orang mencari ilmu ya tirakat seperti itu. Dibiasakan untuk seperti itu tirakat. Kalian sudah apa istilahnya ya memang itu yang harus aku jalani, atau ada dendam nggak, aku pengen makan nih sebenarnya, aku pengen ini nih sebenarnya gitu. Awalnya kayak gitu, tapi karena sudah ya mau masuk 3 tahun sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Hanya bisa dipahami ya, memang harus tirakat. Kalau yang paling diinginkan apa sih makanan waktu itu? Ya paling masakan orang tua, masakan orang rumah gitu. Oh gitu ya. Udah sih. Cuman memang harus ini ya, harus tirakat tadi ya, harus tirakatan. Oke, kendala lain apa kalau sewaktu nyantri itu? Kendala lain ya. Sebenarnya kalau kendala itu kan kadang karena kita sendiri ya. Yang namanya kadang ya apa namanya Setiap kalau orang kayak beda karakter gitu, untuk menyatukan beberapa orang yang berbeda karakter ya sangat sulit ya. Kadang kendalanya itu ya kita sama-sama teman, sulit untuk menyatukan ego masing-masing. Oh iya, memang karena hidup bersama ya. Hidup bersama dengan karakter yang beda-beda gitu. Konflik pastilah ada gitu kan. Tapi kata orang bijak itu bagian dari pendewasaan kita. Cie. Udah dewasa dong. Udah dewasa dong. Oh iya benar. Kalau suka dukanya nih, sukanya nih. Kalau sukanya masih banyak nyantri itu. Alhamdulillah. Apa tuh yang paling kalian suka, apa istilahnya seneng lah, apa kesan baik lah selama nyantri apa? Selama 3 tahun ini. Kayaknya nggak ada di wajah-wajahnya ini. Bingung mau ngasih tahu yang mana ini. terlalu banyak ya. Iya. Sama teman ya. Kemana-mana bareng, makan bareng, tidur bareng gitu. Jadi kalau di rumah ya cuman kita sendiri. Kalau teman kan rumahnya jauh-jauh. Tapi kalau di pondok misalnya nggak punya, minjem gitu. Jadinya saling melengkapi dengan teman. Iya, sama ya yang paling apa kendalanya di situ, sukanya juga di situ ternyata kan. Iya, kendalanya di situ pas awal-awal. Tapi kalau udah lama saling kenal ya bisa memahami karakter masing-masing ya, itu jadi perbedaan tapi buat saling merindukan. Oke, jadi nyantri itu apa ya istilahnya luar biasa ya, berbagai macam hal dari yang kita suka, keberkahan pun kita dapatkan ketika nyantri gitu. Merasakan itu nggak, Dek? Iya, rasakan. Apa tuh yang paling melekat banget gitu ya? Pas mondok. Barokahnya ya banyak banget. Barokahnya dari apa nih? Dari pondoknya atau ketika barokah pas pulang atau Terserah, boleh. Mondok juga boleh, pulang boleh. Kalau santri pasti percaya itu kan. Apa tuh, ada nggak merasakan itu tuh? Apa ya, kayak pas ya ke desa, kayak kalau di pondok ya, kalau di pondok kan pasti ada yang namanya apa, kayak misalnya dapat ilmu ini dari pondok ya kamu harus ajarin gitu, diajarin buat mandiri gitu, biar pas keluar itu bisa menghadapi masyarakat gitu. Jadi barokahnya kan kalau kampus luar ya, kalau kampus luar mungkin kalau yang berhadapan sama masyarakat yang tidak terlalu mau berhubungan dengan orang luar ya pasti sulit ya. Tapi ketika kita sebagai santri mau berhubungan dengan masyarakat luar, dari mana gitu, dari pondok ini ya pasti cepat diterima gitu, apalagi bilang mondok gitu, seorang santri ya dipercaya gitu. Jadi karena santri kemudian banyak orang itu percaya dengan kalian gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau barokahnya sendiri ya
Ya sama yang kayak tadi ya, kalau di Pondokan UI itu bukan hanya untuk diajarkan sebagai kamu lulusan ini harus jadi ini, enggak ya, tapi semua ilmu itu dikasih, dibekali maksudnya ya, dari kayak amal solehnya ya, kita dijadi di sana ya. Nyantri itu bukan cuma sekedar kamu Pegang kuliah diri. diajarin ini, enggak, tapi juga UI itu juga mengajarkan bisa cewek-ceweknya ya, bisa amal soleh apa namanya pertanian misalnya, sambung itu bisa kayak gitu. Terus apa namanya kesawahnya, kalau itu kesawahnya bukan kesawah yang kayak padi-padi gitu ya, bukan, tapi apa ya, kebun kayak gitu ya. Terus apa namanya masak, terus apa bukan cuman itu aja ya, gimana caranya kita menyatukan semua itu gitu. Kita mempunyai bekalmu kuliah bukan cuma sekedar pendidikan itu, tapi juga ketika kamu bermasyarakat ini bekalmu loh, amal solehnya seperti ini. Kayak di sana juga kan saya sendiri itu ambil amal soleh jahitan, di sana juga diajari jahitan. Yang cowok-cowoknya ada mebel, terus ada apa, banyak sekali kayak gitu. Itu diajarkan di pondok atau di kampusnya tuh? Di pondok amal Pondok soleh ya. ya. Oh gitu. Iya, jadi bekal buat santri lebih mandiri gitu kan. Iya. Oh, oke. Santri nggak harus pinter apa bidangnya apa, misalnya MPI kamu harus jadi ini gitu, enggak, tapi tidak kan ada sih banyak malahan apa orang-orang yang kuliah pas lulusnya itu nggak sesuai sama apa yang di jurusan yang diambil pas kuliah gitu. Jadinya di pondok itu diajarin mandiri, yang penting halal gitu, diajarin misalnya kayak bertani, apa kayak beternak gitu, terus diajarin berbagai macam yang mungkin ketika kita di rumah dan di kampus luar kita nggak akan pernah melakukan itu, tapi di UE itu diajarin. Wah, subhanallah. Ini bekalnya banyak berarti ya. Keterampilannya oke. Bukan oke. Oke, ini terakhir karena durasinya cukup panjang. Mungkin ada, entah kalian mau sampaikan pesan, kesan, bolehlah selama kalian nyantri itu. Dari apa ini? Dari Ayu. Pesan ya buat yang di luar sana yang belum mondok, mungkin mau mondok, ayo bareng-bareng kita mondok di Pondok UB. Alamatnya itu Bulurejo, di Jombang. Ini promosi banget loh. Ya, Mama ya sedikit promosi. Ya, mungkin di luar sana ya pasti banyak sekali yang ingin mondok tapi terhalang karena biayanya yang sangat minim, maka ya boleh ikut bersama kami ke Pondok UB. Di pondok sana sangat sekali tidak memberatkan tentang biaya. Jadi tiada biaya itu bukan penghalang untuk mencari ilmu, tapi apabila punya biaya maka berjuang di jalan Allah itu biaya itu untuk jihad fisabilillah gitu. Oke, Ani mau pesan ke Bang Roma? Ani. Monggo. Ya kayak Ayu tadi ya, misalnya apa kesannya itu ya buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin keluarganya berasal dari keluarga yang biasa, yang nggak punya biaya untuk mondok, ya mari ikut sama-sama di Pondok W untuk nyantri bareng. Yang nyantri itu nggak mewah, sederhana, tapi bisa menjamin masa depan. Subhanallah, masa depannya ini pasti cerah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Elsa. Pesannya ya buat semuanya yang mau nyantri itu semuanya. Jangan promosi UB lagi loh ya. Ini nggak promosi. Oh, nggak promosi. Ini motivasi ya. Oke. Setiap orang itu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ilmu ya. Setiap orang itu mempunyai kesempatan untuk belajar. Nah, untuk kalian yang ingin menjadi bukan cuma mendapatkan ilmu, bukan cuma sekedar kita biasanya wanita itu ya sangat ya sudahlah nanti akhir-akhirnya di rumah kayak gitu ya. Tidak, tapi kita sebagai pencetak generasi muda yang berusaha untuk membekali diri kita dulu dengan cara mencari ilmu. Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Karena kenapa? Ilmu Allah itu sangat luas ya. Sekemanapun kita, setelah itu apapun kita nggak akan mampu. Tapi kita harus selalu berusaha untuk mencari ilmu Allah itu. Amin. Siap. Barakallah, kalian ini jauh-jauh dari luar Jawa ke tanah Jawa. Kalau dalam Islam kita kenal utlubul ilma walau bisin ya. Kalau kalian tuntutlah ilmu sampai ke luar Jawa ya. Sampailah ke desa Bulurejo di Jombang ya. Gitu ya. Terima kasih. Semoga ini kurang lebih nyantrinya masih berapa tahun lagi? Insyaallah
tahun. Iya, 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Rencananya mau pulang atau masih lanjut nyantri? Alam Islam. Kalau saya insya Allah masih lanjut. Oh, masih lanjut ya. Rencananya masih di UE. Enggak. Ah, oke. Wih, Cari pengalaman baru. semangat nyantri. Meskipun nanti selesai di UE masih terus nyantri. Kalau melihat toko-toko pesantren ya, biasanya nyantrinya kan nggak cuma satu pondok ya. Di beberapa pondok yang lain karena Nggak puas dengan satu nggak pondok. puas dengan satu pondok. Artinya apa sih itu namanya? Kayak menjelajah pesantren. Nggak cuma satu pesantren. Kenapa? Biasanya travel ya. Oh iya, travel. Kita travel pesantren. Oh iya, traveling terus pesantren ya. Jadi seperti kata Elsa tadi, menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai nanti kita kembali ke liang lahat. Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu dan tentu saja harapan kita semoga obrolan ini bisa menjadi manfaat ya. Amin. Saya pamit, Natuma Malayati. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.